Nah, di sini yang dimaksud dengan data yang digunakan pada pendaftaran SSCASN P3K Guru adalah data periode Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada kesempatan ini kita akan membuka bersama yaitu pengumuman terbaru dari Kemdikbudristek, yang mungkin di antara teman-teman itu ada yang merasa kebingungan dan was-was, yaitu di situ ada kaitannya dengan Dapodik ya. Yang mana tertulis Dapodik Desember 2020. Kira-kira bagaimanakah kalau misalkan kita terjemahkan di sana, teman-teman? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita langsung saja menuju ke Guru P3K. Kita bisa berkunjung ke guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, di sini pada halaman depan di sini ada pengumuman terbaru ya teman-teman, yang mana kedepannya ini adalah merupakan portal untuk pengumuman dan informasi terkait dengan pengadaan P3K Guru tahun 2021. Nah, di sini sahabat semuanya, kalian bisa cek ya di sini untuk pengertian P3K itu apa, kemudian alur seleksinya bagaimana, kemudian untuk verbal ijazah itu bagaimana, kemudian pemilihan formasi yang benar itu bagaimana, kemudian terkait dengan soal yang diujikan apa saja, pemilihan formasi 1, 2, 3 bagaimana. Di sini semua sudah lengkap di sini. Nah, sobat-sobatnya, di sini coba kita cek bersama terkait dengan pengumumannya. Nah, di sini untuk pengumuman di sini adalah yang pertama ini. Nah, ini adalah terkait dengan riset pendaftaran kemarin ya. Ini adalah riset pendaftaran yang mana bagi teman-teman yang seharusnya di sini adalah kalian seharusnya memilih sekolah induk, dikarenakan di sekolah induk kalian ada, maka terpaksa nggak bisa memilih sekolah induk dan terpaksa memilih sekolah lain. Akhirnya dengan diberikan pengumuman ini, maka sobat semuanya ini sudah bisa kembali ke sekolah induknya. Nah, itu adalah dengan cara riset pendaftaran ya teman-teman. Kemudian berikutnya, nah di sini yang bagian kedua. Di sini ada pengumuman terbaru yaitu terkait dengan data yang digunakan pada pendaftaran SSCASN P3K Guru adalah data periode Desember 2020. Pemutakhiran data yang dilakukan setelah periode tersebut tidak dijamin terekam pada seleksi pendaftaran guru ASN P3K di aplikasi SSCASN. Di antara teman-teman ini ada yang merasa kebingungan, ini maksudnya bagaimana? Apakah nanti yang bisa mendaftar P3K Guru untuk melanjutkan ini apakah yang terdaftar di Dapodik pada sebelum tahun 2020 bulan Desember, ataukah nanti di sini ini hanya sebatas pada aplikasinya saja, atau mungkin bagaimana? Nah, di sini sobat semuanya ini tidak perlu khawatir. Nah, di sini yang dimaksud dengan data yang digunakan pada pendaftaran SSCASN P3K Guru adalah data periode Desember 2020. Pemutakhiran data yang dilakukan setelahnya itu adalah dimaksudkan pemutakhiran data yang dilakukan setelahnya, baik itu di Dapodik, kemudian sinkronisasi Dukcapil ke Dapodik, yaitu dari NIK, KK, identitas dan lain sebagainya, kemudian info GTK setelah Desember 2020 ini adalah tidak dijamin terekam pada pendaftaran guru ASN di aplikasinya. Ini adalah dimaksudkan kemungkinan besar ini adalah bagi teman-teman yang sampai saat ini mengalami kendala kalian tidak terdaftar di Dapodik, dikarenakan kalian setelah ini ya mendaftar di akhir-akhir ini, yaitu menjelang penutupan pendaftaran. Nah, itu adalah menurut saya seperti itu. Dan kalau misalkan di sini ada yang mengasumsikan bahwa ini adalah pendaftaran itu yang berhak untuk ikut seleksi P3K Guru itu adalah harus terdaftar di Dapodik 2020, itu mungkin juga kita belum mendapatkan pengumuman yang pasti, dikarenakan sudah sangat jelas untuk persyaratan
pendaftaran P3K guru itu sudah tertuang dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Yang mana di sini dalam Permen Pan RB tersebut dituangkan dengan jelas, yaitu pada bab 2 tentang persyaratan pelamar. Tepatnya itu adalah pada pasal yang keempat. Di sini pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru adalah pada instansi daerah. Ini adalah terdiri dari yang pertama, tenaga honorer kategori 2 yang mana terdaftar secara aktif yaitu di database BKN. Kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Ya, guru non ASN yang terdaftar di Dapodik ini adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik sebagai guru, dia mengajar di sekolah negeri, dan juga guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan juga lulusan PPG yang terdaftar dalam database lulusan PPG dan memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi di sini teman-teman, saya rasa tidak apa itu ya, tidak disebutkan dengan jelas, yaitu untuk masalah terdaftar di Dapodiknya itu sejak kapan, baik itu untuk yang guru honorer di sekolah negeri maupun guru honorer yang ada di sekolah swasta. Di sini hanya ada yaitu tulisan terdaftar di Dapodik. Nah, terkait dengan hal yang diberikan di Kemdikbudristek tadi, itu adalah dimungkinkan itu untuk pendaftar yang mungkin mengalami kendala setelah dia tuh masuk Dapodik setelah bulan Desember 2020, itu adalah seperti itu. Namun meskipun demikian, ini sudah banyak sekali fitur yang dapat kalian gunakan jika mengalami kendala dalam melakukan pendaftaran ya. Nah, dalam melakukan pendaftaran, yaitu kalian bisa cek di sscasnbkn.go.id. Kemudian teman-teman, ini dari segala permasalahannya kalian bisa cari pemecahannya yaitu pada menu helpdesk. Nah, dari segala permasalahan termasuk juga dengan data kok nggak sinkron itu bagaimana. Nah, di sini kalian bisa cek di bagian di sini. Tekan perguruan tinggi dan program studi tidak ditemukan, dan lokasi lahir nggak ditemukan. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kalian bisa cek di verbal PTK masing-masing. Kalau misalkan itu sama dengan yang ada pada info GTK, itu tentunya nanti juga akan bisa terbaca pada sistem SSC ASN, yaitu pada bagian biodata. Ini nanti akan terkoneksi dengan Dukcapil, ya kan. Kemudian terkait dengan untuk yang jenis seleksi, nanti datanya ditarik dari data Dapodik, kalian tuh sekolahnya di mana. Ya, ini adalah bukti dari yang masuk Dapodik pada sekitar bulan apa ya, bulan Maret tahun 2021. Nyatanya ini bisa mendaftar P3K guru, sudah sampai pada biodata sudah bisa terisi, jenis seleksi bisa dipilih, kemudian untuk formasi di sini sudah bisa terbaca dari Dapodiknya. Kemudian karena sekolah swasta, untuk pemilihan formasi memang nanti ketika mau masuk tes yang tahap 2. Jadi kalian mungkin di sini yang nggak ada formasinya bingung, itu adalah seperti itu. Kemudian jangan lupa bagi teman-teman yang mungkin setelah semuanya ini sudah selesai mengisi dan upload dokumennya, dikarenakan sekarang sudah tanggal 5 dan nanti penutupan itu tanggal 26, tinggal sehari lagi, kalian segera bisa cek resume dan juga nanti untuk mengakhiri pendaftaran.